Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Putri Veronica dengan NIM 210310073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dari kelompok 6 dengan NIM 210301062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Abdullah. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 210301081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Feti Zahira dengan nomor NIM 210301103 dari kelas manajemen B pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Novalita Rahmawati, NIM 210301078. Di sini saya akan membacakan pengertian strategi. Secara etimologis, kata strategi berasal dari kata Yunani, yaitu strategos atau strategis yang berarti jenderal. Dari segi militer, strategi adalah penempatan satuan-satuan atau kekuatan-kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, berarti jenderal. Dari segi militer, strategi adalah penempatan satuan-satuan atau kekuatan-kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, strategi adalah penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang terakhir, dari segi ekonomi, strategi adalah alokasi sumber-sumber yang sifatnya jarang atau terbatas. Definisi strategi perusahaan. Yang pertama, strategi perusahaan adalah satu kesatuan rencana perusahaan komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, dalam menyusun strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan karena lingkungan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga dapat disusun kekuatan strategi perusahaan. Yang ketiga, dalam pencapaian tujuan perusahaan terdapat berbagai alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan dan harus dipilih. Yang keempat, strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh perusahaan dan akhirnya memerlukan evaluasi terhadap strategi tersebut. Pengertian strategi menurut para ahli. Menurut para ahli itu dibagi menjadi 4, yaitu menurut Ansoff, menurut Christensen, menurut Gluwetz, dan menurut Chandler. Yang pertama, menurut Ansoff, pengertian strategi adalah aturan untuk pembuatan suatu keputusan dan penentuan garis yang pedoman, sehingga strategi juga disebut dengan konsep bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Christensen, pengertian strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar yang rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dilakukan dan akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Sehingga demikian juga sifat perusahaan yang baik sekarang maupun yang akan masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut Gluwetz, pengertian strategi adalah salah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi
baik perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya, dengan kesemuanya menjamin agar tujuan perusahaan itu tercapai. Yang keempat, menurut Chandler, pengertian strategi adalah penentuan dasar grafis yang jangka panjang dan tujuan perusahaan, serta pemakaian cara-cara bertindak dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perbedaan strategi dan taktik itu sangat berbeda. Kalau yang strategi itu menurut para ahli, menurut Drucker dan menurut Carl von Clausewitz. Kalau yang menurut Drucker, pengertian strategi adalah mengerjakan sesuatu dengan benar dan baik, atau istilahnya yang disebut doing the thing right. Kalau yang menurut Carl von Clausewitz, pengertian strategi merupakan suatu seni yang menggunakan pertempuran untuk mencapai kemenangan di suatu perang tersebut. Kalau yang sedangkan taktik, pengertian taktik merupakan penjabaran operasional yang jangka pendek dari strategi agar strategi tersebut yang dapat diterapkan, atau sebuah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Di dalam dunia bisnis itu, pengertian taktik merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi bisnis tersebut, sehingga pengertian taktik itu sendiri merupakan bagian dari strategi, yaitu untuk kelanjutan setelah strategi yang diputuskannya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi strategi. Pembuatan strategi meliputi dari pengembangan dan tujuan jangka panjang, adanya pengidentifikasian peluang, dan adanya ancaman. Ancaman tersebut biasanya berupa mencari kelemahan dan kekuatan yang ada pada perusahaan. Penerapan strategi meliputi dari sasaran operasional, kebijakan, dan memotivasi karyawan, dan melakukan pengalokasi sumber daya agar strategi. Evaluasi kontrol strategi mencakup usaha untuk memantau hasil pembuatan dan penerapan strategi untuk mengukur kinerja para karyawan dan perusahaan. Penerapan manajemen strategi dalam perusahaan. Penerapan strategi adalah penugasan kepada para pimpinan perusahaan, yaitu berupa manajer, HRD, atau pemilik perusahaan tersebut, yang bertujuan untuk berkomunikasi atau mengimplementasikan strategi dengan karyawan. Implementasi melibatkan struktur organisasi dan membantu tercapainya tujuan organisasi. Penerapan kebijakan fungsional. Kebijakan ini berupa pedoman pelaksanaan tindakan tertentu, dalam artian untuk selalu berhati-hati dalam mempertajam arti strategi, dan memedomani keputusan khusus untuk mendukung strategi. Implementasi kebijakan ini melibatkan 2 proses, yaitu menyebarkan sumber
dan pengembangan kebijakan operasional. Sumber-sumbernya berupa uang, fasilitas, dan daya manusia. Saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu penerapan kepemimpinan meliputi 1. Mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan-tingkatan yang tepat, yaitu membuat keyakinan bahwa penyusun strategi yang tepat diberi posisi atau kedudukan yang tepat untuk memilih strategi perusahaan antar unit bisnis. Yang nomor kedua yaitu serta melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi masa depan karena pentingnya kepemimpinan dalam implementasi strategi, maka perlu mencurahkan perhatian yang lebih besar pada pengembangan karir para penyusun strategi. Untuk menjadi penyusun strategi yang sukses, para eksekutif harus memahami keputusan-keputusan fungsional bisnis, khususnya produksi, operasi, pemasaran, dan keuangan. Yang ketiga, memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif, misalnya insentif keuangan dan lain-lain. Bagi perusahaan umumnya, bermanfaat untuk menggunakan atau mendorong motivasi para penyusun strategi agar dapat mencapai tujuan-tujuan strategi. Motivasi tersebut dihubungkan dengan pemberian kompensasi pada para penyusun strategi yang mencapai prestasi strategi. Pemberian insentif sebagai kompensasi akan mengarahkan para manajer untuk memiliki motivasi yang sangat tinggi dan saling mendorong satu sama lain. Saya akan menjelaskan untuk selanjutnya, yaitu penerapan organisasional. Tahap terakhir penerapan atau implementasi strategi adalah implementasi organisasional. Untuk mengimplementasikan strategi memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, manajer puncak harus menyesuaikan struktur organisasi yang dimilikinya dengan strategi yang dipilih. Pengertian organisasi adalah pembagian pekerjaan di antara kelompok-kelompok atau individu-individu dan meyakinkan bahwa sebagian-sebagian tersebut dihubungkan bahwa mereka akan bekerja sama secara efektif. Banyak penelitian yang dilakukan terhadap implementasi organisasional. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa jika strategi diimplementasikan sekarang wajar dengan struktur organisasi yang tepat, maka perusahaan akan lebih efektif. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sifat organisasional ini dikarenakan itu sangat penting untuk faktor internal maupun eksternal. Organisasi bisa meliputi tentang organisasi untuk bekerja sama, untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilih seseorang untuk menjadikan organisasi itu. Pentingnya penerapan strategi bagi perusahaan. Pertama, strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi perusahaan yang berubah dengan cepat. Kedua, strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan dengan jelas kepada semua karyawan. Dan yang ketiga,
Pada saat ini, strategi banyak dipraktekkan di dalam industri karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko. Yang keempat, strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan. Dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau malah mengarah kepada kegagalan. 5. Memberikan informasi kepada manajemen puncak di dalam merumuskan tujuan akhir dari perusahaan dengan memperhatikan etika masyarakat dan lingkungannya. 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dapat membantu praktek manajer. Saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan manajemen strategi bagi perusahaan. Pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. 4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keenam, keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Terakhir, yang ketujuh, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.